Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rohayati dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan hukum pidana pertemuan kelima dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Adidhayandi SHMH. Nah, kita beranjak ke pembahasan yaitu mengenai metode pembaharuan KUHP. Melanjutkan review sebelumnya. Nah, adapun metode pembaharuan KUHP ada beberapa metode di mana yang pertama ada metode evolusi. Nah, metode evolusi ini adalah metode ataupun pembaharuan yang menambahkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Nah, selanjutnya yaitu metode kompromis, di mana metode kompromis ini adalah metode ataupun pembaharuan yang menambahkan atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Selanjutnya ada metode global ataupun pembaharuan yang keseluruhan dalam KUHP. Nah, penambahan atau menyelipkannya itu secara keseluruhan. Ada pasalnya, ada babnya juga. Nah, karena pembahasan mengenai pembaharuan KUHP telah selesai, kita beralih ke analisis pasal, di mana saya mengambil ataupun akan membahas salah satu pasal dalam KUHP dan RUU KUHP, di mana dalam KUHP saya mengambil pasal 107 buku kedua kejahatan bab ke-1 tentang kejahatan atau terhadap keamanan negara. Nah, perbandingannya dengan pasal 193 RUU KUHP buku kedua tentang kejahatan bab ke-1 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, adapun pasal 107 KUHP ayat ke-1 dan ke-2 berbunyi. Nah, terlebih dahulu saya bacakan ayat ke-1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat kedua, pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian perbandingannya dengan pasal 193 RUU KUHP ayat ke-1. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya, pasal 193 ayat 2. Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, saya akan menganalisis mengenai perbandingan kedua pasal tersebut. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan memberikan komentar mengenai perbedaan, karena ada beberapa perbedaan ya dalam kedua pasal tersebut. Nah, saya setuju dengan RUU KUHP di mana untuk hukuman makar itu dikurangi karena makar itu sendiri maknanya masih multitafsir ya, masih belum sepenuhnya makar itu apa sih gitu, belum dikatakan makar itu apakah serangan ataupun hanya niat semata. Nah, bagaimana jika makar itu hanya niat saja, apa hukumannya akan disamakan dengan pelaku makar yang diartikan sebagai serangan, sedangkan dalam RUU KUHP pasal 167 berbunyi, makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Nah, kita garis bawahi itu adalah permulaan. Selanjutnya, dan makna dari makar itu sendiri masih ada yang mengartikan dengan niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Dan apabila makar dimaknai sebagai serangan, nah ini ada dua versi ya, dimana makar itu ada yang mengartikan sebagai niat semata, kedua ada juga makar yang mengartikan sebagai serangan. Nah,
Sebagaimana makna makar dalam KUHP adalah penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas. Jadi makna makar dalam KUHP dan RUU KUHP itu sudah berbeda ya. Dalam KUHP makna makar lebih berat, yaitu serangan dengan maksud hendak membunuh, merampas. Sedangkan dalam RUU KUHP dimaknai sebagai niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, jadi hanya niat awal dan baru permulaan gitu. Jadi bisa dikatakan saya setuju dengan pengurangan hukuman tindak pidana makar dalam RUU KUHP. Selanjutnya juga harus adanya pengujian oleh badan-badan yang berwenang, pengujian terhadap pasal-pasal tindak pidana makar agar definisi makar tidak lagi multitafsir. Nah, demi terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana makar. Dan juga jika dikaitkan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, tetapi jangan sampai makar dijadikan tameng oleh para petinggi negeri untuk melakukan pengkhianatan terhadap negeri sendiri ya. Bisa saja presiden dan wakil presiden digulingkan bukan merupakan tindak pidana makar jika presiden dan wakil presidennya memang betul melakukan pelanggaran hukum gitu. Nah, jadi saran saya juga harus adanya pengujian terhadap tindak pidana makar itu sendiri. Jadi harus ada badan-badan yang benar-benar menanganin ataupun melakukan pengujian juga terhadap tindak pidana makar. Sebenarnya tindak pidana makar itu definisinya penyerangan ataukah hanya niat semata. Nah, kalau dibahas sebelumnya itu kan makna dari RUU dan KUHP tentang makar itu sendiri ataupun definisi makarnya itu sendiri sudah berbeda ya. Tetapi ini harus benar-benar ada pengujian terlebih dahulu ya, agar disahkannya apa sih definisi makar itu sendiri. Nah, mungkin review materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.